wae sing diparanjang Yusuna qol. Paparing kasihatan dijembarkeun rezekina nu halal nu seueur gampil nu barokah. Oge salalawasna aya dina istiqomah hajat-hajat anu saena mugi aya dina pangabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aya kene saeutik waktosna urang ngajah basadap. Insyaallah ya acara di jam 8 karesan sim kuring ede bujengannya gitu. Aya 10 menit deui. Di kana naon teh hajana teh? Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan awalnya ada mah penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid darin amin ila an qala fa idza 'alimta dzalik wa 'araftahu fa'lam anna sifatil madmumata fil qalbi amradun lahu. Jadi penyakit kabagi dua. Penyawat kabagi penyakit terbagi dua. Ada penyakit jasad, ada penyakit hati. Ada penyakit apa? Jasad, ada penyakit hati. Kedua-duanya ini berbahaya. Hanya bedanya kalau penyakit jasad itu kalau kita hadapi dengan sabar, ridho, ya, tawakal kepada Allah, akan mengundang rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada keterangan idza ahabballahu 'abdan yusibhu. Di antara orang yang tanda orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diberi musibah. Jadi kadang-kadang itu musibah itu datangnya kepada seorang itu menjadi tanda kekasih Allah, ya. Yang pertama penyakit jasad, ya. Ini penyakit jasad yang kita sama-sama takut semua, ya. Sararea tama akur, nu kafir, nu Islam, sarieun ku penyakit jasad mah nya leres. Itu jeung aiku penyakit jasad mah sararea teh ngarasakeun bahayana. Jeung sieun deui nya. Eta we ku corona sieun teh. Sieun bisa. Ya sararea ku corona sieun. Ya, sieun corona. Penyakit awak mah, padahal penyakit awak mah aya tungtungna, ada ujungnya. Apa ujungnya? Kematian. Beres. Kalau sudah mati ya sudah, itu penyakit jasad. Beresnya payu teh rumah sakit lamun urang geus eureun ngarehab teu payu dokter, teu payu obat, teu payu apotek, kabeh teu payu, ya. Itu penyakit jasad, ada ujungnya, ya. Kalau sudah berhenti bernafas tidak ada gunanya kesehatan jasad. Terus tapi urusan penyakit hati ini akan terasa bahayanya ketika berhenti bernafas. Sabalikna penyakit hati mah karasana teh lamun geus eureum ngarengha. Ayeuna mah can eureun ngarengha hare-hare. Gumede hare-hare, koret hare-hare, ujub hare-hare, hasud hare-hare. Ya, batak sakedik jalmi anu berusaha hoyong mengalandongan penyakit hati. Sangat sedikit orang yang berusaha ingin mengobati penyakit hati. Ya, padahal penyakit hati itu wa ilalul qulubi uqubatun. Penyakit-penyakit hati ini mengundang murkanya Allah, mengundang siksa Allah, ya. Kita tahu bagaimana Fir'aun diadab oleh Allah. Kenapa? Karena kesombongannya. Qarun disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena penyakit kikirnya. Ya, Abu Jahal disiksa oleh Allah karena kesombongan. Semua orang-orang kafir yang disiksa oleh Allah di dunianya itu karena penyakit-penyakit hati. Bahkan orang-orang Yahudi mereka tidak bisa, sulit
untuk menerima dakwah Rasulullah SAW, yang mana dakwah Rasul ini Masya Allah tidak ada akhlak yang seperti akhlak baginda Rasulullah SAW, dengan cara akhlak yang terbaik. Ya, Nabi itu dakwahnya dakwah yang terbaik, ya, yang terbaik. Tidak ada cacat sedikit pun di dalam dakwah Rasulullah SAW. Ya, dakwah Rasul itu ya, sangat baik. Karena orang-orang Yahudi ada hasad, penyakit hasud, kedengkian terhadap Rasulullah SAW, sehingga penyakit hasud ini menghalangi mereka untuk mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sehingga tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada penyakit hasud. Ini bahayanya penyakit hati, sehingga menghalangi kepada keimanan, sehingga orang-orang Yahudi banyak pada saat itu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal yang ngajaknya Nabi, yang mana mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta sedikit pun. Ya, mereka itu orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini Rasulullah SAW adalah orang yang Al-Amin. Gelar Al-Amin ini dari kecil. Bahkan mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi, yang membenci Nabi, yang akan membunuh Nabi, ya, yang mencaci maki Nabi, ketika mereka punya barang-barang berharga dititipkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu karena mereka sangat percaya kepada sifat amanahnya Rasulullah SAW. Tapi karena memang kedengkian ini penyakit hati, ya, hasad yang ada di hati mereka, sehingga mereka sulit untuk menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ibadah Allah, di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ketahuilah sifat-sifat yang tercela di dalam hati adalah penyakit hati. Wa qad tuaddihi ilal halak fid dunya wal akhirah. Dan terkadang bisa mengakibatkan itu penyakit hati kepada kebinasaan, kecelakaan, ya, di dunia dan di akhirat. Contoh saja, orang gila pangkat. Gila apa? Hubbul jah, gila pangkat, sehingga dia korbankan agamanya untuk menghasilkan kepangkatan. Orang gila pangkat sehingga dia tidak mau hilang kepangkatannya meskipun harus menjual agamanya. Artinya meskipun harus berbuat maksiat, ya, dengan cara apapun. Itu hubbul jah adalah penyakit hati, ya, sampai-sampai, ya, naudzubillah min dzalik, ya, melaksanakan perbuatan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena ada penyakit hati. Apa dia adalah penyakit hati? Hubbul jah, cinta kepada kepangkatan. Ya, takut hilang kepangkatan di dunia. Padahal kepangkatan di dunia itu paling berapa tahun? Ya, betul. Ya, berapa tahun jabatan di dunia itu, berapa tahun? Sudah mati nggak ada artinya jabatan dunia ini. Tidak laku jabatan dunia ini. Jabatan yang paling istimewa adalah takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang paling berguna adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia cinta terhadap jabatan, akhirnya menghalalkan segala cara. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Juga hubbul mal. Orang cinta dengan harta, pasti dia akan menghalalkan segala cara. Dengan cara yang baik dia tidak bisa menghasilkan keuntungan yang besar, akhirnya cari cara-cara yang diharamkan oleh agama untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Ini kenapa? Karena penyakit hati. Di dunianya saja sudah dia terus melakukan dosa-dosa, bertambah dosa-dosa, mendolimi orang, ya, mendolimi manusia lainnya, saudaranya didolimi, seagama didolimi. Kenapa? Karena cintanya kepada jabatan, karena cintanya kepada harta, sehingga segala cara dia lakukan. Asal jabatannya naik, asal jabatannya tidak hilang. Wal iyadu billah min. Ini adalah penyakit hati. Maka Imam Al-Haddad mengatakan waqad tuaddihi, dan terkadangan menyampaikan itu penyakit kepada orang tersebut
sifat-sifat yang tercela tersebut ilal halak, kepada kebinasaan, kecelakaan di dunianya, wal akhirati, dan di akhiratnya. Mudah-mudahan semua sehat hatinya, amin. Semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, jasadnya disehatkan oleh Allah, hatinya semua disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang bersih, hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang bersih, yang sehat wal afiyah, akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah, bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Quran al-Fatihah.